Asia. Maksudnya empat-empatnya lolos. Saya rasa ini prestasi yang luar biasa. Artinya kembali kita sudah mulai naik kelas. Tapi kan kembali mempertahankan naik kelas itu tidak mudah. Timnas Indonesia siap guncang dunia. Pesan berani dari Ketum PSSI Erick Thohir. Timnas Malaysia resmi tersingkir dari babak kualifikasi AFC. Pundit Malaysia komentari penampilan Timnas Indonesia versus Australia. Sukses besar, Coach Nova Arianto Genius, perang taktik dan psikologi. Bangga, Garuda Muda Indonesia usia 15 juara Piala Dunia. Erick Thohir sebut Timnas kita naik kelas. Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir sebut Timnas Indonesia layak untuk menjadi lebih kuat, dan sudah menunjukkan level yang terus meningkat. Berikut beberapa pesan yang dikatakan Bapak Ketum kita, saat diwawancarai media. Keempat-empat sudah lolos. Artinya kita sudah naik kelas, Timnas U17 kita, U20 kita, U23 dan Timnas Senior kita lolos Piala Asia, maksudnya keempat-empat lolos. Saya rasa ini prestasi yang luar biasa. Artinya kan kembali kita sudah naik kelas, tapi kan kembali mempertahankan naik kelas itu tidak mudah. Saya sudah perintahkan untuk Coach Nova mempersiapkan dengan baik, karena saya tahu kejuaraan sudah dekat di tahun depan bulan April di Saudi Arabia, dan slotnya untuk Piala Dunia U17 hanya 8 slot. Dan saya juga sudah perintahkan untuk Coach Indra Syafri juga. Apalagi bulan Februari sudah dekat. Persiapannya harus maksimal, saya harap untuk performanya terus ditingkatkan untuk U17 dan U20. Termasuk evaluasi yang saya sampaikan kepada Coach Shin Tae-yong. Ujar Bapak Erick Thohir di hadapan awak media. Seperti yang kita tahu, Pak Ketum kita ini yang selalu memberikan kinerja yang maksimal untuk timnas kebanggaan masyarakat Indonesia. Dan selalu memberikan target-target yang telah ditetapkan pada pelatih-pelatih timnas, sesuai dengan harapan supporter Indonesia yang sudah haus dengan gelar juara. Timnas Malaysia harus menerima kenyataan pahit karena gagal lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025 usai ditahan Laos dengan skor 2-2. Harimau Malaya Muda pada laga pertama, mereka menderita kekalahan dengan skor 0-2 dari Uni Emirat Arab pada laga yang digelar Rabu, 23 Oktober 2024, lalu. Malaysia hanya punya jatah bertanding 2 kali, lantaran Lebanon, tim lain yang berada di grup H, mengundurkan diri. Namun demikian, langkah mereka untuk memperebutkan tiket keputaran final Piala Asia U17 2025 sudah sirna lantaran Timnas Laos berhasil mengajak Timnas Malaysia bersama-sama harus pulang dan tersingkir dari AFC U17. Pundit Malaysia yang melihat tim kesayangan mereka tak lolos pun berkomentar pedas terhadap federasi mereka yang berulang kali harus gagal, baik di tim usia muda mereka maupun senior. Tim dengan julukan Singa Malaya benar-benar harus menelan pil pahit karena kegagalan ini terjadi di semua kelompok usia. Berikut beberapa komentar mereka yang Mimin kutip dari beberapa pesan itu. Syarul Alis, berkomentar tarik diri kan mudah, tak perlu permalukan diri. Al Hirman, misi gagal budget berjuta-juta mantap Midin. Musa Ismail, selagi Midin dan geng di FAM, selagi itulah kita gagal layak. Fauzan FAM, senyum lebarlah konoha tengok result macam nih. Komentar mereka nampaknya berbanding terbalik dengan cara mengomentari Timnas Indonesia yang berhasil lolos kualifikasi AFC U19. Timnas U17 siap unjuk gigi di AFC 2024. Setelah memastikan bahwa Timnas Indonesia lolos menjadi runner-up terbaik, Timnas U17 resmi masuk pot 4 dan siap memberi kejutan untuk para lawan yang berada di pot 4. Kita tahu pot 4 berisikan negara-negara yang cukup kuat, di antaranya adalah Timnas Oman, Timnas Irak, dan Timnas UEA. Kalau diamati, pot ini sangatlah ketat dan semua tim memiliki potensi yang sama. Mungkin secara keseluruhan Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar di pot ini. Namun yang harus kita ingat dan banggakan adalah, Timnas kita satu-satunya tim di kualifikasi AFC ini yang belum pernah kejebolan. Indonesia menjadi satu-satunya tim di grup G yang tidak kebobolan. Dengan pencapaian Timnas Indonesia saat ini nampaknya membuat pundit Malaysia sedikit ada rasa iri dengan apa yang dicapai Timnas Indonesia. Bukan sedikit mereka mengatakan dalam bahasa Melayu, kalau Timnas Indonesia baik dari kelompok usia U17 sampai senior telah berhasil. Mereka Indo lebih baik, mereka lebih layak, dan mereka punya pemimpin federasi sepak bola yang jauh lebih baik dari Malaysia punya. Siapanya harus maksimal, ya saya harapkan performance-nya terus ditingkatkan.
termasuk yang saya sampaikan evaluasi kepada Coach Sintayong ya, bahwa target kita itu harus masuk 4 besar ya di grup, jadi tidak ada tawar menawar. Kita lihat nanti bagaimana maksimal pertandingan 2 pertandingan kandang ya, lawan Jepang dan lawan Saudi jauh rankingnya di atas kita. Kalau di 2 game ini kita dapat poin, itu juga bisa menjadi tabungan untuk kita ranking 3 atau 4, ranking 4 supaya nanti kita bisa playoff lagi. Tengok macam keluar tahlil keseluruhan. Sukses besar. Coach Nova Arianto jenius, perang taktik dan psikologi. Coach Nova Arianto memberikan keterangan tentang pertandingan antara Indonesia U17 versus Australia U17. Jadi bahan perbincangan warganet. Bahkan banyak para netizen ASEAN yang menganggap bahwa Indonesia dan Australia bermain mata. Saat pertandingan di babak pertama dimulai, jual beli serangan kedua tim amat intensif, bahkan tempo permainan keduanya sangat tinggi. Australia yang mengandalkan kemampuan individu dan penguasaan bola sangat mendominasi penguasaan bola dan melakukan serangan-serangan berbahaya bagi tim Indonesia, dan timnas Indonesia yang bermain bertahan dan mengandalkan counter attack, beberapa kali pula membahayakan gawang Australia. Ketatnya permainan di babak pertama membuat para analis menganggap, mungkin permainan di babak kedua. Kedua tim akan bermain dengan tempo yang sama ketatnya seperti babak pertama. Namun yang terjadi, kita semua dikejutkan dengan permainan kedua tim yang sama-sama bermain ke dalam atau bertahan. Seperti ingin bermain aman, timnas Indonesia dan Australia U17 memainkan permainan yang sangat pasif, terjadi permainan yang sangat pasif, hampir lebih dari 30 menit. Pertandingan seolah-olah terhenti karena bola hanya dimainkan di sekitar pertahanan Australia. Para bek Australia hanya mengoper-oper bola tanpa adanya penyerangan ke wilayah Indonesia. Sementara itu, skuad Garuda Muda juga tidak terlihat berupaya merebut bola dari timnas Australia. Melihat hal tersebut, pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto merasa malu dengan kualitas pertandingan yang ditampilkan. Namun meskipun demikian, banyak pelatih-pelatih hebat mengapresiasi permainan timnas Indonesia, karena seperti itulah pertandingan, Indonesia bermain bertahan untuk mengamankan poin. Begitu pula Australia yang tidak berani masuk ke lini pertahanan timnas Indonesia di babak kedua lantaran mereka tahu kalau strategi counter attack dari Indonesia malah bisa membuat mereka rugi poin dan berakibat fatal. Mari kita apresiasi keputusan dari Coach Nova Arianto, karena dengan keputusan ini, Indonesia berhak melaju ke putaran selanjutnya dan berkat disiplin dan perjuangan tim, Indonesia berhasil mencapai target yang diimpikan. Tetap dukung perjuangan Garuda Muda di babak berikutnya, karena perjalanan belum usai. Sebagai penggemar sepak bola Indonesia, tentunya kita harus mendukung pemain-pemain kita, terkhusus mereka pemain yang berusia muda, masa depan mereka masih panjang, dan harapan menjadi pemain besar masih terbuka lebar. Jangan kita biarkan pemain kita mendapatkan tekanan berat yang berdampak buruk pada perkembangan mereka ke depannya. Mereka adalah harapan ke depan timnas Indonesia, mereka adalah pejuang muda yang telah disiapkan untuk menjadi monster timnas Indonesia selanjutnya. Mari kita semua terus support tim dan pemain kita, terlepas dari hasil apapun di pertandingan. Salam perjuangan dari Full Time Garuda. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.